dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, yeah. Oh, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam ibadah online. Kita bersyukur bahwa Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita punya, Tuhan yang berkuasa. Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau Tuhan sudah memimpin, menyertai setiap kami, memelihara setiap kami yakin Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang selalu setia, yang selalu Tuhan baik. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, walaupun sedetik pun Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami rindu untuk kami memulai ibadah online. Setiap kondisi kami saat ini yang kami alami Tuhan. Mungkin ada sebagian dari kami yang mengalami keletihan, kesusahan. Kami beban berat dan kami mungkin ada yang sakit. Tuhan, kami mau taruh semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan. Nah, kami yakin dan percaya Tuhan yang kami punya, Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kami kekuatan dan kesegaran, memberikan pengharapan. Kau Tuhan yang sanggup, Tuhan, mengangkat setiap beban permasalahan kami. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara semua. Kita pada pagi hari ini bertemu kembali di ibadah online. Puji Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, untuk kita boleh bersama-sama, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita meninggikan Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan disembah. Haleluya. Saya mau ngajak kita untuk bersama-sama meninggikan akan nama Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Ku tengah badai hidup, ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya.
dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau kekuatan dan perlindungan, Kau kekuatan dan perlindungan, Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Oh, kami bersyukur, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, layak terima segala pujian. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, kami bersyukur, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Engkau yang terbesar, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu setia di sisi kami. Engkau Tuhan yang selalu membela kami. Tuhan, kami mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang sebentar akan kami dengar, kami terima. Bukan hanya kami dengar, tetapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin sertai setiap kami yang menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Tuhan lawat kami, meteraikan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Dan untuk setiap jemaat yang melihat atau yang mendengar Tuhan, kami boleh juga Engkau lawat, Engkau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Dan untuk hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, Kau yang memberkati, menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu dari ujung rambut hingga sampai telapak kakinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, selamat pagi dan selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk bersekutu dengan firman-Nya. Oleh karena hanya firman Tuhanlah yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami untuk menuju suatu kebaikan dan suatu kesucian di dalam dunia yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan, hidup ini adalah suatu kompetisi. Jadi hidup ini adalah satu perlombaan. Dan perlombaan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi kalau seorang yang ikut berlomba itu ingin menang, maka dia harus memiliki suatu kedisiplinan, sportivitas, dan gigih di dalam berlatih. Begitu pula di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, kita harus seperti orang yang bertanding itu supaya kita dapat mencapai suatu kemenangan yang gemilang atas hidup kita. Untuk itu kita mari membaca Alkitab kita di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudara, bertandinglah di dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita harus ikrarkan bahwa kita harus hidup yang benar. Nah, hidup yang benar itu adalah di dalam pimpinan firman. Jadi di luar firman tidak ada kebenaran. Di luar firman itu tidak ada kesucian. Dan di luar firman tidak ada tujuan yang menuju kepada suatu nilai-nilai kekekalan di dalam setiap hidup umat manusia. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau kita masih tetap bisa bersekutu dengan firman Tuhan. Berarti kita selalu ada tuntunan daripada Tuhan kita. Di dalam ayat yang ke-11 dari 1 Timotius 6 ini yang berbunyi demikian, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Saudara, tadi saya singgung bahwa orang yang bisa menang itu adalah yang melakukan dengan baik, melakukan sportivitas dan suatu latihan yang terus-menerus. Itulah yang akan memenangi satu pertandingan itu. Oleh sebab itu, di sini kalau disebutkan bahwa tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa saudara manusia Allah itu? Manusia Allah itu adalah manusia yang dipimpin oleh Roh Allah. Di sini adalah manusia yang berbakti kepada Tuhan Yesus, itulah manusia Allah. Jadi manusia Allah itu selalu dipimpin oleh Roh Allah. Dan Roh Allah itu yang memiliki kehendak Tuhan Yesus. Jauhilah semuanya itu, yaitu hal-hal kejahatan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan itu harus dijauhi.
Dan itu yang bisa melakukan hanyalah manusia Allah. Jauhlah semuanya itu, kejarlah keadilan. Jadi rasa adil itu harus ada senantiasa di dalam setiap umat Kristen dimanapun. Ibadah. Jadi ibadah itu adalah suatu pokok kehidupan dalam iman kita. Jadi kita harus mempunyai sportivitas, harus sportif selalu beribadah. Walaupun dalam keadaan apapun, kita harus tetap ibadah. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan ada masa sedikit tidak ibadah. Oleh karena ibadah itu adalah pokok sumber kehidupan bagi setiap iman Kristiani. Kemudian kesetiaan. Kesetiaan ini adalah merupakan satu sportivitas juga. Kita harus sportif, harus setia. Selalu setia beribadah. Selalu setia mengasihi Tuhan, memuliakan Tuhan. Oleh karena dengan demikian, kalau seseorang memuliakan Tuhan, maka kemuliaan itu walaupun tidak kita minta akan datang sendiri di dalam hidup kita. Kemudian kasih. Kita harus mengasihi kepada siapapun. Bahkan kalau Tuhan Yesus mengajarkan supaya musuh sekalipun harus dikasihi. Kemudian selanjutnya kesabaran. Jadi kesabaran itu adalah suatu perbuatan yang paling dikehendaki oleh Tuhan. Jika seseorang sabar melakukan apapun, maka semuanya itu adalah menuju suatu keberhasilan. Jadi kesabaran juga akan mengantarkan keberhasilan. Dan yang terakhir adalah kelembutan. Kelembutan itu adalah yang didasarkan di dalam hati kita. Hati kita harus lembut. Jangan kasar. Ucapan kita harus lembut. Jangan sogol. Perbuatan kita harus lembut. Semuanya harus lembut. Baik percakapan, tindak lanjut, tindak lanjut, dan apapun harus ada kelembutan di dalam hidup kita. Dan itulah yang akan diperkenan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita repot-repot datang ke gereja, rajin beribadah, kemudian akhir-akhirnya mendapatkan sesuatu yang Tuhan Yesus tidak berkenan atas kekristenan kita, atas ibadah kita, atas kesetiaan kita, atas kesabaran dan kelemah lembutan kita. Itu adalah satu kerugian bagi kita. Jadi sekali lagi, jangan sampai Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga pada hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi sekali lagi saudara, peribadatan Kristen itu harus benar, harus murni dan konsekuen, harus baik, harus tekun, dan harus membuahkan suatu kebaikan di dalam hidup kita semua. Jadi saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki,
dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi saudara, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Jadi keselamatan itu sudah dinubuatkan oleh para nabi sedari dulu yang ditujukan untuk kita. Jadi kalau kita menghayati ayat ini, betapa untungnya hidup kita, betapa mujurnya hidup bersama Kristus. Jadi saudara, jelas bahwa menjadi orang Kristen itu ada benar-benar menjadi orang yang paling beruntung di dunia ini. Oleh karena Tuhan Yesus memberikan segala sesuatu bagi kita. Dan walaupun kita tidak menyangka-nyangka, tidak mengira-ngira, namun itu semua sudah disediakan bagi kita. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi selain segala sesuatu untuk hidup kita secara jasmani, juga iman kita terjamin akan keselamatannya. Sekali lagi, itulah satu keuntungan bagi orang Kristen. Saudara, oleh sebab itu saya sebagai orang yang dulu tidak Kristen, saya sangat bersyukur menjadi orang Kristen, karena saya mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah demi kita merenungkan ayat-ayat ini, kita akan semakin mempunyai satu motivasi untuk tekun beribadah, tekun berkebenaran, tekun berkeadilan, dan tekun berkelemah lembutan dalam hidup kita. Itu yang pasti menjamin hidup kita akan menjadi semakin hari semakin baik. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara, di sini ada perkataan jangan aku sendiri ditolak. Jangan aku sendiri ditolak. Nah, untuk supaya kita tidak ditolak, kita harus melatih tubuh kita dan menguasainya. Seluruhnya tubuh kita itu harus dikontrol oleh kita sendiri, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Jadi kalau kita benar memberitakan sesuatu yang benar, itu orang akan percaya, akan mengikuti kita. Tapi sebaliknya, kalau kita mengatakan segala sesuatu yang baik, tapi kita tidak baik, itu justru malah dicemoohkan oleh orang. Oleh sebab itu perlu di sini bahwa kita harus selalu memperbaiki hidup kita. Dan sekali lagi, kalau tadi di depan sudah saya singgung bahwa yang bisa memperbaiki hidup manusia itu hanyalah firman. Oleh sebab itu sekali lagi saya bersyukur, kita bersyukur kalau sampai pada pagi hari ini kita masih bisa bersekutu dengan firman dan kita masih dituntun oleh firman. Jadi saudara, sebagai ayat yang terakhir, mari kita membaca di dalam Filipi 2 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Jadi Rasul Paulus di sini mengatakan bahwa supaya kita tidak mendapatkan satu kerugian di dalam perlombaan ini,
yaitu sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita sudah siap dijemput, dan kita menjadi miliknya selama-lamanya. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah payah. Jadi ada hasilnya. Jadi saudara, di sini saya tegaskan bahwa segala sesuatu, perbuatan, tindakan itu harus ada hasilnya, harus berhasil, harus ujung-ujungnya harus sukses. Jadi berhasil itu artinya sukses. Jadi kekristenan kita, kalau kekristenan kita sukses, hidup kita berhasil di dalam Tuhan, maka semuanya akan berhasil. Keluarga kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, rumah tangga kita berhasil, dan semuanya akan berhasil. Dan juga persekutuan kita dengan Tuhan berhasil. Hubungan kita dengan sesama jemaat juga berhasil. Kalau semuanya itu berhasil, itulah satu hasil dari perbuatan dan dari yaitu perlombaan tadi. Oleh sebab itu, sekali lagi sebagai kata penutup, harus mempunyai sportivitas, satu, harus mempunyai satu kedisiplinan, dua, dan harus senantiasa berlatih. Sampai di sini firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih oleh rahmat, kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami masih boleh mendapatkan tuntunan dalam hidup kami pada langkah-langkah perjalanan kami, yaitu firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah Engkau berikan kepada kami, supaya kami tetap hidup di dalam Engkau, dan supaya kami tetap setia beribadah kepada-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau saat ini kami masih mempunyai kesempatan untuk bersekutu dengan firman-Mu. Inilah anugerah dalam hidup kami. Sebab itu kelanjutannya, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kekuasaan-Mu. Kiranya Tuhan akan senantiasa menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami, sehingga kami akan senantiasa ada di dalam genggaman tangan-Mu, di bawah perlindungan kekuasaan-Mu, sehingga Tuhan, kami akan terluput dari segala apa yang ada di dunia pada saat ini, terutama Corona COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kami percaya bahwa hari ini juga Tuhan akan menyelesaikan masalah penyakit Corona ini, sehingga seluruh bangsa kami akan kembali normal, kembali melakukan aktivitas kembali. Terlebih-lebih kami umat-Mu dapat melaksanakan peribadatan secara tatap muka di gereja seperti semula. Kami percaya Tuhan bahwa seruan doa permohonan ini Tuhan dengarkan dari surga, sehingga kami hanya duduk diam di bawah kaki-Mu untuk menantikan anugerah kasih-Mu dalam hidup kami, dan pemulihan dalam hidup kami akan senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Your hidden glory in creation, now revealed in you.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. That could not hold you. The field tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God reigns. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
Bapa Sorgawi, ucapan syukur yang tidak terkatakan melalui hati nurani kami sebenarnya. Haleluya, dengan murni kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kasih sayang anugerah Tuhan yang melimpah dalam perjalanan hidup kami. Haleluya, di mana Tuhan sudah menebus dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran ilahi sesuai dengan janji-Mu bahwa Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Tak henti-hentinya Engkau menyertai kami. Bapa, Putra, Roh Kudus senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami. Dari dulu kala, waktu predestinasi, pemilihan, pemanggilan, dan pengeluaran buah oleh kasih anugerah-Mu, Engkau menyertai kami. Sebab tanpa Engkau, kami tidak akan berhasil dalam segala perkara yang kami kerjakan. Karena kami lemah, karena kami manusia yang berdosa, kami hanya tanah liat belaka. Kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Oleh sebab itu kami bersyukur, berterima kasih, haleluya, bahwa Tuhan telah mencurahkan berkat ilahi pada saat ini. Kami boleh mendengar akan firman-Mu, haleluya, firman-Mu. Marilah Tuhan, kita akan terima dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dan kami akan kerjakan dalam perjalanan hidup kami bersama-sama dengan seisi rumah tangga kami, keluarga kami, anak, menantu, putra, putri kami, cucu-cucu kami dari generasi ke generasi. Tuhan, haleluya, Engkau menyertai kami. Nama Tuhan kami permuliakan. Berkat ilahi menyertai yang sudah membawakan berita firman Tuhan. Haleluya. Dan berkat-Mu atas pelayanan berjalan Tuhan sampai Maranatha. Nama Kristus Yesus Tuhan dipermuliakan. Untuk memenangkan banyak jiwa guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan damai sejahtera menyertai segenap saudaraku sekalian. Kesembuhan ilahi Tuhan kerjakan dalam setiap sakit kami. Tuhan, Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam sesuai dengan janji-Mu. Nama Kristus Yesus Tuhan yang kami permuliakan. Pulanglah dengan damai, dengan sejahtera, dengan membawa berkat ilahi dari perkara surgawi dan bumi sementara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian oleh kasih anugerah dan rahmat-Mu yang menyertai kami. Dan kasih sayang anugerah Kristus Yesus Tuhan, kami ucapkan syukur yang tidak terkatakan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, dibesarkanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Katakan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi,